Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang ikatan kimia. Kalau kita perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang untuk menemui unsur bebas. Karena yang biasa kita temui itu adalah berupa senyawa. Atau malah lebih besar lagi, yaitu dalam bentuk biji. Kalau kita misalkan dengan emas misalnya, emas itu didapatkan tidak langsung dalam bentuk unsur, tetapi adalah dalam bentuk biji. Kemudian baru dengan berbagai macam proses, sehingga nanti baru didapatkan emas yang murni. Kemudian kita juga menemui dalam kehidupan kita bisa melihat contoh misalnya gula atau garam. Kalau dari segi bentuk, jelas bahwa bentuknya mungkin hampir sama, secara sekilas mungkin sama. Tetapi apakah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur penyusunnya apakah sama atau berbeda? Nah, inilah yang akan kita lihat pada ikatan kimia. Lewis, Langmuir, dan Kossel itu menyampaikan bahwa atom gas mulia itu adalah pada golongan 8A, itu sukar bereaksi. Baik itu dengan atom lain maupun dengan unsur sejenisnya. Maka kita akan lihat unsur-unsur dari gas mulia ini. Gas mulia terdiri helium, kemudian neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Di mana ini nomor atomnya adalah neon itu adalah 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, radon itu adalah 86. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tulis dulu konfigurasi elektronnya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Seperti ini helium, nomor atomnya 2, berarti 1s2. Neon berarti, nah kita singkat aja, berarti He. Berarti ini 2. Sisanya berapa? 8. Berarti di sini adalah 2s 2p6. Demikian juga dengan argon. Berarti kita singkat dengan Ne. Berarti kalau udah Ne berarti ini udah 10. Sisanya 8, berarti 3s2 3p6. Selanjutnya krypton, ya berarti kita singkatnya dengan Ar. Kalau di sini tentu ini sudah berikutnya adalah berarti 4s 2, kemudian 3d 10, dan 4p6. Selanjutnya xenon. Nah, xenon ini berarti, ya, ini adalah kita singkat Kr. Berarti sudah 36. Tinggal 18 lagi. Ya, berarti ini adalah 5s 2, 4d 10, dan 5p6. Rn. Nah, ini berarti kita singkat Xe. Berarti sisanya adalah 32, ya. Ini berarti 6s2, tinggal tambahkan 1, 5d 10, kemudian 4f 14, dan 6p6. Apa yang bisa kita lihat di sini?
perhatikan elektron valensinya. Untuk helium berarti elektron valensinya adalah 2. Kemudian neon, elektron valensinya adalah 8. Argon, elektron valensinya juga 8. Kemudian kripton, kalau kita perhatikan, elektron valensinya adalah, ingat ya, elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Sini adalah kulit terluarnya adalah kulit keempat, berarti di sini adalah 2 tambah 6, 8. Demikian juga di sini, berarti kulit terluarnya adalah 5s2, 5p6. Ini juga 8. Yang ini juga 6s2, 6p6. Itu adalah kulit terluarnya. Dapat kita lihat di sini bahwa selain dari helium, itu kulit terluarnya adalah, atau elektron valensinya di sini adalah 8. Sedangkan helium itu adalah 2. Karenanya nanti unsur-unsur lain itu akan berusaha untuk mencapai kestabilan seperti halnya gas mulia. Bisa menjadi 2 elektron pada kulit terluarnya atau 8. Kalau 2 berarti ini dikenal dengan duplet. Kalau ini yang 8 dikenal dengan oktet. Berikutnya adalah lambang Lewis. Untuk menggambarkan elektron pada kulit terluar, itu kita tuliskan dengan apa yang disebut dengan lambang Lewis. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya itu ditulis dengan tanda titik. Kita lihat. Untuk golongan 1A, berarti elektron valensinya adalah 1. 2, elektron valensinya juga 2. Dan seterusnya. Berarti dengan demikian, lambang Lewisnya untuk golongan 1A berarti kalau unsurnya seperti ini adalah X, maka kita tulis lambangnya dengan titik seperti tadi. Berarti dengan demikian, kalau untuk yang golongan kedua, kita tulis berarti elektron valensinya ada 2. Seperti ini. Golongan yang ketiga tentunya elektron valensinya juga ada 3. Berarti dalam penulisannya seperti ini. 1, 2, 3. Golongan keempat kita tulis di sini aja. Berarti elektron valensinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Golongan kelima tentunya elektron valensinya juga ada 5. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Demikian juga dengan golongan yang ke-6. Berarti kita tulis elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golongan yang ke-7 tentunya elektron valensinya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir tentu adalah golongan yang ke-8. Elektron valensinya adalah tentu 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian cara untuk menuliskan lambang Lewisnya. Di mana yang kita tulis itu hanyalah elektron valensinya saja. Pertama yang akan kita bahas adalah ikatan ion. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa unsur-unsur itu cenderung untuk
memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, di mana gas mulia itu dia memiliki elektron valensi 2 atau duplet atau 8. Tentunya nanti setiap unsur itu akan berusaha agar elektron valensinya jadi 2 atau 8. Maka mereka akan membentuk ikatan. Nah, ada 2 kemungkinan ikatan yang terbentuk. Yang pertama adalah ikatan ion, dan yang kedua adalah ikatan kovalen. Untuk ikatan ion, apa yang terjadi? Terjadinya nanti adalah pelepasan elektron oleh sebuah unsur. Di sisi lain ada unsur yang menerima elektron. Sehingga dengan demikian nanti terjadi elektron valensinya jadi 2 atau 8. Sedangkan pada ikatan kovalen ini adalah pemakaian bersama. Elektron valensinya. Untuk lebih jauh nanti kita akan bahas sesudah ini. Jadi pada ikatan ion itu akan terjadi serah terima dari elektronnya, sehingga nanti elektron valensinya menjadi duplet ataupun oktet. Seperti apa ikatan ion itu terbentuk? Untuk unsur logam seperti golongan 1A dan 2A, berarti elektron valensinya masing-masing adalah 1 dan 2, maka dia itu cenderung untuk melepaskan elektron. Sementara untuk golongan 5A, 6A, dan 7A cenderung untuk menerima elektron atau menangkap elektron. Maka dengan demikian, nanti yang terjadi itu adalah di satu sisi ada yang ingin melepaskan, di sisi yang lain ada yang akan menerima. Sehingga nanti disinilah terjadinya ikatan ion. Contoh, Li dengan nomor atom 3. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s, 2s, 1. Berarti dengan demikian, bagaimana dia agar stabil? Maka agar stabil tentunya dia akan menjadi 1s2 atau elektron valensinya menjadi 1s2. Sehingga dengan demikian elektron ini harus dilepaskan. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah dengan lepasnya ini, kalau kita lihat, dua buah elektron ya. Nih. Nah, pada kulit pertama. Sehingga dengan demikian, nah ini yang dilepaskan. Sehingga yang terjadi adalah sekarang elektronnya tinggal 2. Dan kalau kita perhatikan, berarti elektronnya sekarang jumlahnya sama dengan 2. Kalau kita perhatikan berdasarkan nomor atom, berarti protonnya dipengaruhi enggak? Tidak. Maka protonnya tetap 3. Dan elektronnya 2 karena elektron muatan negatif. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah positif 1. Maka dengan demikian dia akan membentuk Li plus. Jadi Li plus muatan positif ini kita bisa hitung berdasarkan jumlah proton dan elektronnya. Dan kalau kita lihat di sini, dengan melepaskan satu buah elektron berarti dia sudah stabil karena ini sudah mengandung duplet seperti pada halnya pada helium. Contoh yang lain, berilium. Nomor atomnya adalah 4.
Berarti di sini 1s2, 2s2. Kalau kita gambar, seperti ini elektronnya. Berarti pada kulit kedua dia juga 2. Bagaimana agar stabil? Agar stabil, 2 buah elektron ini harus dilepaskan. Jadi kedua-dua elektron ini lepas, ya. Sehingga dengan demikian yang terjadi itu adalah elektronnya sekarang tinggal 2. Ya. Jadi elektronnya sama dengan jumlahnya 2, muatannya adalah negatif. Sementara protonnya tidak ikut berubah karena proton berada pada inti. Sehingga dengan demikian, maka dia akan membentuk muatan positif 2. Jadi dengan melepaskan 2 buah elektron, maka berilium juga menjadi stabil. Ini untuk yang memiliki nomor atom yang rendah. Nah, bagaimana halnya dengan yang lebih tinggi? Jadi kalau kita perhatikan, untuk nomor atom yang rendah seperti ini, maka dia akan mengikuti helium. Dalam arti kata di sini elektron valensinya menjadi duplex. Contoh berikutnya adalah natrium. Nomor atom adalah 11. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, sudah 10, dan 3s1. Bagaimana ini agar natrium stabil? Maka kita lihat di sini. Ini ada 1 buah elektron. Maka dengan demikian elektron ini dilepaskan. Dengan melepaskan 1 buah elektron, maka elektron valensinya sekarang menjadi 8. Kita lihat, kalau ingin kita gambarkan kulit pertama, kulit kedua, jumlahnya 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 2, tuh 2. Dan kulit selanjutnya ada 1 elektron. Jadi dengan lepasnya 1 elektron, sehingga nanti yang terjadi adalah kulit pertama masih 2, kulit berikutnya ada 8. Ini kalau kita hitung berarti protonnya, karena tidak dipengaruhi, maka jumlahnya tetap 11. Sementara elektron dengan melepaskan 1 buah, maka dia akan menjadi jumlahnya sekarang adalah 10. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini adalah positif 1. Makanya Na atau natrium itu akan bermuatan positif 1. Dan kalau kita lihat dengan melepaskan 1 buah elektron, sekarang elektron valensinya sudah 8. Berarti sudah memenuhi kaidah oktet. Contoh yang lain, Mg. Nomor atom 12. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, analog dengan yang tadi, bagaimana agar elektron valensinya ada 8? Maka elektron terluarnya sekarang yang 3s2 itu harus dilepaskan. Kalau kita lihat, di sini ada 2, ada kulit pertama,
berikutnya 8, 5, 6, 7, 8. Dan kulit terluarnya sekarang adalah 2. Bagaimana agar dia mengikuti kaidah oktet? Maka yang 2 ini harus dilepaskan. Dengan lepasnya 2 buah elektron, maka yang akan terbentuk itu nanti adalah tentunya dua. Yang berikutnya nanti akan menjadi 8. Sehingga kalau kita lihat, kita hitung protonnya bagaimana? Nah, protonnya tetap 12 karena proton tidak terlibat dalam ikatan. Ini adalah plus 12. Elektronnya sekarang berapa? Tentu adalah 2 tambah 8. Berarti elektronnya adalah 10. Maka dengan demikian, kalau kita jumlahkan, ini akan bermuatan positif 2. Sehingga di sini Mg ya, dengan melepaskan 2 elektron, maka dia akan bermuatan positif 2. Dari contoh yang kita sudah berikan tadi, misalnya dari Li berubah menjadi Li+. Selanjutnya ada Be berubah menjadi Be2+. Yang berikutnya adalah Na menjadi Na+, serta Mg yang berubah menjadi Mg+2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, atom-atom yang cenderung untuk melepaskan elektron tentu berubah menjadi ion positif. Nah, unsur-unsur yang berubah menjadi ion positif ini disebut juga dengan unsur yang elektropositif. Nah, bagaimana halnya dengan oksigen dengan nomor atom 8? Konfigurasinya adalah 1s2, 2s, 2, 2p, sisa elektronnya berarti ada 4. Dan kalau kita hitung di sini, berarti elektron valensinya adalah 6. Maka karena elektron valensinya ada 6, maka dia cenderung untuk menerima 2 buah elektron. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita tulis awalnya 2 begini, kemudian 6. Nih, ya, pada kulit kedua 6. Berarti di sini butuh 2 elektron lagi agar dia stabil. Dalam arti kata, agar dia oktet sunannya. Sehingga nanti kalau sudah ditambahkan 2, berarti elektronnya sekarang menjadi 8. Kalau di sini, ini intinya 2. Nah, mungkin kita bedakan aja warnanya. Nah, tapi kalau kita hitung sekarang, berarti jumlah protonnya itu masih tetap 8. Sedangkan elektronnya, karena awalnya 8 ditambah dengan 2, berarti sekarang 10. Maka dengan demikian, kalau kita jumlah, berarti adalah -2. Ya, berarti nanti yang akan terbentuk itu nanti adalah oksigennya bermuatan -2. Contoh yang lain, F misalnya, nomor atomnya adalah 9. Konfigurasinya 1s, 2, 2s2, sisanya 5, berarti 2p5.
Berarti dengan demikian elektron valensinya 7. Bagaimana agar 8? Nah, tentu dengan menangkap satu buah elektron. Kita tulis juga seperti tadi. Dua. Ya, elektron valensinya sekarang 7. Nah, di sini kita tambah atau ditangkap satu buah elektron. Sehingga dengan demikian, maka yang terjadi itu adalah tentu elektron valensinya menjadi sekarang menjadi 8 juga. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, maka jumlah protonnya sama persis dengan nomor atomnya plus 9. Elektronnya karena sudah ditangkap 1, awalnya 9 jadi 10, berarti min 10. Sehingga totalnya menjadi minus 1. Maka ini menjadi F min. Jadi dengan demikian Anda bisa menentukan muatannya positif atau negatif dari jumlah proton dan elektronnya. Terjadinya penangkapan elektron atau terjadinya pelepasan elektron ini adalah agar konfigurasinya seperti gas mulia, yaitu duplet ataupun oktet. Dari contoh yang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa dari O itu dengan menangkap 2 buah elektron, dia berubah menjadi O-2. Kemudian, contoh yang lain adalah F. Ini dengan menangkap 1 elektron, dia akan menjadi F-. Atom O dan F yang menerima elektron, maka dia akan menjadi ion negatif. Nah, unsur-unsur yang seperti ini, yang berubah menjadi ion negatif, nah itulah yang disebut dengan unsur yang elektronegatif. Perhatikan, natrium dengan nomor atom 11 dan F nomor atom 9. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p, 6, dan 3s1. Kita tulis dulu konfigurasi untuk F. 1s2, 2s2, 2p, sisanya berapa? 5. Perhatikan unsur Na dan F. Na kalau kita lihat di sini berarti elektron valensinya adalah 1. Maka yang 1 ini cenderung untuk dilepaskan. Agar apa? Agar konfigurasinya seperti gas mulia. Di sini adalah 8. Berbeda halnya dengan F. Elektron valensinya sekarang adalah 7. Bagaimana agar duplet? Berarti ini akan menangkap elektron. 1 elektron dalam hal ini, agar jumlahnya 8. Adanya serah terima elektron seperti ini, dalam arti kata ada yang melepaskan, di sisi lain ada yang menangkap atau menerima elektron, maka di sini terjadi ikatannya adalah ikatan ion. Kita lihat sini Na, seperti tadi kita gambarkan dulu. Inti ini ada 2, ada 8, dan ada 1 elektron pada kulit terluar. Sementara untuk yang F, ini adalah Na,
kulitnya cuma 2. Elektronnya berarti di sini 1, 2. Kulit kedua ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah F. Nah, seperti yang kita sampaikan, bagaimana agar kedua unsur ini stabil? Tadi kita udah sampaikan bahwa yang terjadi itu adalah serah terima. Di satu sisi Na ingin melepaskan, sedangkan F membutuhkan sebuah elektron. Sehingga yang terjadi adalah serah terima elektron. Dan setelah ini diserahkan, tentunya dia akan menjadi, kalau kita lihat di sini Na-nya ini inti tuh 2. Nah, elektronnya sekarang menjadi 8. Ini untuk Na. Dan kalau kita perhatikan, bagaimana halnya dengan F? Nah, F yang awalnya elektronnya itu, elektron valensinya ada 7, sekarang dengan nambah 1, berarti elektron valensinya sekarang sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah F. Nah, sekarang baru kita hitung muatannya. Berarti kalau di sini protonnya itu adalah Na 11, elektronnya karena sudah berkurang 1, berarti dia menjadi 10, sehingga totalnya adalah plus 1. Berarti dengan demikian Na bermuatan plus 1. Bagaimana dengan F? Nah, F berarti elektronnya, F dengan nomor atom 9 berarti protonnya berjumlah 9. Elektronnya bagaimana? Nah, tadi sudah bertambah 1, berarti menjadi 10. Dengan demikian, elektronnya jadi 10, muatannya adalah min 1. Berarti dengan demikian, baik unsur Na maupun F itu sudah menjadi oktet. Dengan demikian, dia sudah menjadi oktet dalam arti kata ini sudah stabil nantinya. Ya, senyawa yang terbentuk tentu adalah NaF. Atau bisa juga kita tulis dengan menulis lambang Lewisnya. Na, elektronnya ada 1, kemudian F, berarti di sini ada 7 elektron valensinya. Maka yang terjadi adalah satu buah elektron dari Na itu akan diberikan pada F. Sehingga nanti yang akan terbentuk adalah tentu Na dengan memberikan satu buah elektron menjadi Na+, sedangkan F ini akan menjadi F-. Atau bisa juga ditulis berarti Na seperti ini dengan F, Na+, dan F-. Senyawa yang terbentuk tetap sama, yaitu NaF. Masih ingat dengan penamaan? NaF berarti ini adalah 2 buah unsur, berarti namanya adalah natrium fluorida. Contoh berikut. Mg dengan F. Mg dengan nomor atom 12 berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Sementara F berarti 1s2, 2s2, 2p5. Perhatikan di sini bahwa Mg dengan 2 buah elektron ini cenderung dilepaskan 2 elektron.
Sementara kalau di sini F dengan elektron valensi 7 berarti ini menerima 1 elektron. Jadi kalau kita gambarkan elektron valensinya berarti Mg, ini kita tulis dulu dengan elektron valensi saja dulu. Elektron valensinya ada 2. Dimana di sini dengan F yang elektron valensinya itu ada 7. Maka dengan demikian yang terjadi itu adalah Mg melepaskan 2 buah elektron. Ini dilepaskan 2. Kalau dilepaskan 2 buah elektron, apakah F sudah stabil? Tentu sudah. Tetapi apakah Mg sudah stabil? Ternyata belum. Kenapa? Karena di sini Mg masih punya 1 elektron lagi. Dan itu harus dilepaskan. Maka dengan demikian, dia akan melepaskan pada F yang lainnya. Jadi di sini F, ulangi, jadi di sini Mg melepaskan elektron lagi. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah MgF2, magnesium fluorida. Prosesnya tentu adalah Mg dengan melepaskan 2 buah elektron, dia akan berubah menjadi Mg plus 2. Nah, tambah dengan F min ada 2, sehingga nanti akan membentuk MgF2. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita gambarkan dengan elektronnya secara lengkap. Mg dengan nomor atom 12 berarti elektronnya juga 12. Kulitnya berarti ada 3. Elektronnya berarti di sini 1, 2. Sini 8. Nah, kemudian elektron valensinya ada 2. Ya. Elektron valensinya ada 2. Nah, bagaimana agar oktet? Maka yang 2 ini harus dilepaskan. Kita tulis dulu dengan F-nya. F berarti elektron valensinya ada 7. Tulis di sini. Satu, 2. Nah, bagaimana agar F ini stabil? Karena ini jumlahnya baru 7, berarti harus menangkap 1 buah elektron. Dan kalau kita perhatikan, dengan menangkap 1 elektron dari 7 menjadi 8, apakah F sudah stabil? Sudah. Karena elektronnya sekarang sudah 8. Lain halnya dengan Mg. Dengan melepaskan 1 buah elektron, apakah dia sudah stabil? Belum, karena di sini masih ada 1 buah elektron lagi. Maka yang 1 ini juga akan dilepaskan pada unsur F yang lain. Jadi sekarang ini adalah unsur F yang lain. Maka yang terjadi itu adalah, nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah, kalau di sini ya, Mg tentunya dengan melepaskan 2 buah elektron, maka dia akan elektronnya sudah menjadi 8 sekarang elektron valensinya. Dengan demikian ini dia akan bermuatan positif 2. Di sisi yang lain berarti
F sini ya. Elektron valensinya sekarang sudah 8. Nah, ini jumlahnya 2. Karena ini ada 2, kita ringkas saja. Berarti dengan demikian ini akan menjadi bermuatan -1 F-nya, karena dia hanya menambah atau menerima satu buah elektron. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah tentu adalah berupa MgF2, magnesium klorida. Jadi prinsipnya di sini adalah dalam pembentukan ikatan itu bagaimana agar elektron valensinya menjadi duplet ataupun oktet. Contoh berikutnya, aluminium dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s3. Kita tulis dulu Cl. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kalau kita perhatikan masing-masing elektron valensinya berarti Al itu adalah 3, sementara Cl adalah 7. Maka dengan demikian ini dia akan cenderung melepaskan 3 elektron. Sedangkan ini cenderung tentu menerima 1 elektron. Bagaimana terjadinya pembentukan ikatan? Berarti kalau kita tulis dulu hanya dengan menggunakan lambang Lewisnya, ya. Di sini Al. Elektron valensinya di sini ada 3. 1, 2, 3. Kemudian Cl, berarti elektron valensinya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana agar stabil? Nah, tentunya di sini dilepaskan 1 buah elektron. Apakah Cl-nya sudah stabil? Dengan menangkap 1 buah elektron berarti sudah 8. Berarti Cl sudah stabil. Berikutnya, Al sudah stabil belum? Ternyata elektronnya sekarang masih ada 2 lagi. Maka ini juga harus dilepaskan. Sehingga nanti yang akan terbentuk nanti adalah, ini dilepaskan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektronnya akan lepaskan Cl. Ya, dengan demikian maka kita butuh 1 buah Cl berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita perhatikan, nah sini. Sehingga kalau kita lihat hasilnya nanti tentu adalah Al dengan melepaskan 3 buah elektron berarti dia akan membentuk Al plus 3. Cl dengan menangkap 3 buah elektron berarti dia akan membentuk Cl min. Dan jumlahnya ada 3. Sehingga yang terbentuk itu adalah tentu adalah Al, Cl 3. Atau namanya adalah aluminium klorida. Dapat juga kita tulis seperti tadi, ya, Al. Kita tulis elektronnya secara lengkap. Di sini ada yang kedua itu kulit kedua ada 8 dan kulit ketiga ada 3 buah elektron. Ini adalah Al. Selanjutnya tadi Cl dengan elektron valensi adalah 7, kulitnya juga 3, berarti masih
Kita tulis lagi elektronnya. Inti 2, ini 8. Nah, yang berikutnya kulit ketiga baru 7. Karena Cl di sini elektron valensinya sudah 7, sementara Al pengen melepaskan 3 buah elektron, maka ini dilepaskan dulu. Sehingga dengan demikian Cl sekarang sudah menjadi 8 elektron. Apakah Cl-nya sudah stabil? Cl-nya akan menjadi stabil karena elektron valensinya sudah 8. Tetapi apakah Al sudah stabil? Tentu dengan lepasnya 1 berarti masih ada 2 lagi yang ingin dilepaskan. Maka dengan cara yang sama, maka kedua-duanya itu akan dilepaskan ke Cl yang lainnya. Kita tulis. Elektronnya 1, 2. Kulit kedua ada 8. Dan kulit ketiga ada 7. Maka seperti yang tadi, berarti elektron ini akan dilepaskan pada Cl. Dengan demikian kita masih butuh 1 buah Cl lagi, karena masih ada 1 buah elektron yang akan dilepaskan. Elektronnya ada 8 di kulit kedua dan ada 7 di kulit yang ketiga. Seperti yang tadi, 1 buah elektron ini akan dilepaskan pada F. Ulangi, maka 1 buah elektron ini akan dilepaskan pada Cl yang ini. Sehingga kita lihat di sini, Al dengan melepaskan 3 buah elektron tentu dia akan menjadi Al plus 3. Kemudian F dengan menangkap 1 buah elektron. Ulangi, cut. Berikutnya Cl dengan mengikat. Ulangi, Cl menerima 1 elektron sehingga dia menjadi Cl min. Kemudian karena jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga yang terbentuk itu adalah AlCl3. Namanya adalah aluminium klorida. Untuk latihan, diketahui A, B, C, dan D dengan nomor atom masing-masing 19, 20, 16, dan 17. Pertama adalah tulislah konfigurasi elektronnya dari masing-masing unsur ini. Yang kedua adalah tuliskan senyawa yang terbentuk dengan menuliskan langkahnya apabila A dan C berikatan. Kemudian A dan D berikatan, B dan C serta B dan D. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.